Pada tahun 1914, di atas bumi pernah terjadi peperangan besar yang dikenal dengan nama Perang Dunia Pertama. Perang ini melibatkan sejumlah negara-negara besar di dunia. Adapun negara-negara yang menggerakkan pasukannya dalam Perang Dunia Pertama ini yaitu Jerman, Austria-Hungaria, Turki yang menjadi kubu sentral, dan ada juga kubu sekutu antara lain Prancis, Inggris, Italia, Rusia, Amerika Serikat hingga Jepang. 1. Latar belakang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tercetus karena pembunuhan pewaris kekaisaran Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand, oleh seorang Serbia Bosnia, Gavrilo Princip. Pembunuhan ini akhirnya membuat Austria-Hungaria mengumumkan peperangan terhadap Serbia. Untuk berperang, Austria-Hungaria mengumpulkan kekuatan membentuk Central Power bersama Bulgaria, Jerman, dan Kekaisaran Ottoman atau yang lebih dikenal dengan nama Turki. Adapun lawan Serbia membentuk kekuatan sekutu bersama Belgia, Prancis, Inggris, Yunani, Italia, Montenegro, Portugal, Rumania, Rusia, dan Amerika Serikat. Yang kedua, tokoh Perang Dunia Pertama. Perang dunia ini dipimpin oleh beberapa tokoh dari berbagai negara. Misalnya dari Inggris ada Perdana Menteri Inggris, yaitu Herbert Asquith. Herbert Asquith bertugas mengawasi masuknya Inggris ke dalam perang, serta menjadi perwakilan negara Inggris untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kemudian ada Kanselir Guthmann Horowitz dari Jerman. Ia bertugas untuk menenangkan peristiwa-peristiwa sebelum perang dan memberikan dukungan kepada Austria-Hungaria. Ia juga ditugaskan untuk memisahkan 3 aliansi, yakni Inggris, Prancis, dan Rusia. Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk bertemu dengan Rusia serta menghindari permusuhan dengan Prancis, sehingga ia tidak mampu memisahkan 3 aliansi tersebut. Selanjutnya ada Jenderal Alexei Brusilov dari Rusia. Ia dikenal sebagai komandan Rusia paling berbakat dan sukses di Perang Dunia yang Pertama. Ia berkontribusi terhadap kesuksesan Galicia di tahun 1914. Selain itu, ada negarawan dari Inggris, Winston Churchill. Ia bertugas memasok tentara dan tank. Terakhir, ada pewaris tahta Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand yang tewas terbunuh. 3. Jalannya Perang Dunia ke-1. Setelah pernyataan Austria-Hungaria terhadap Serbia pada tanggal 5 Juli 1914, Jerman diam-diam memberikan dukungan kepada Austria-Hungaria melalui Kaisar Wilhelm II. Pemerintahan Serbia pun yakin bahwa Austria-Hungaria telah siap untuk berperang sehingga meminta bantuan kepada Rusia. Setelah itu, di tanggal 28 Juli, Serbia menyatakan diri untuk berperang melawan Austria-Hungaria. Dalam seminggu, Rusia, Belgia, Prancis, Inggris, dan Serbia berbaris melawan Austria-Hungaria dan Jerman. Peperangan di Jerman sendiri dibagi menjadi 2 front, yakni melawan Prancis melalui Belgia yang netral di barat dan menghadapi Rusia di timur. Pada 4 Agustus 1914, pasukan Jerman melintasi perbatasan ke Belgia. Mereka merebut kota tersebut dengan menghancurkan dan menembak warga sipil demi dapat menuju ke Prancis. Sementara itu, di front timur, pasukan Rusia menyerbu wilayah Prusia Timur dan Polandia yang dikuasai Jerman. Namun, aksi tersebut telah dihentikan oleh pasukan Jerman dan Australia di akhir tahun Agustus 1914. Terlepas dari itu, serangan Rusia membentuk Jerman memindahkan 2 korps dari front barat ke timur. Akibatnya, Jerman kalah di front barat atau dalam pertempuran melawan Prancis dari tahun 1914 hingga 1918. Tentang Rusia terus melancarkan beberapa serangan di front timur, tetapi serangan tersebut tidak ada yang berhasil menembus garis pertahanan. Jerman, Amerika sendiri memasuki Perang Dunia I dengan sikap netral. Namun, Jerman melakukan beberapa penegaklamaan kapal koperasi dan penumpang tersebut memiliki AS. Hal itu pun memicu kemarahan
dan membuat AS untuk ikut berperang memasuki lawan sekutu. Akhirnya, kemenangan berhasil direbut oleh negara-negara sekutu yang bergabung bersama. Kekalahan Australia, Hongaria, Jerman, dan Turki juga disebabkan adanya perpecahan di antara mereka. Selain itu, jumlah kekuatan Central Power juga lebih kecil dibandingkan dengan negara sekutu. Pemberontakan yang terjadi di dalam negara masing-masing juga menjadi penyebab kekalahan Central Power dalam Perang Dunia I. Berakhirnya Perang Dunia I juga ditandai dengan beberapa perjanjian. Salah satunya Perjanjian Versailles. Perjanjian ini dilakukan secara di antara Sekutu dan Jerman pada 28 Juni 1919. Beberapa poin yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah Jerman harus menyerahkan kembali negara-negara yang dikuasai selama perang. Jerman harus membayar ganti rugi. Angkatan perang Jerman harus diperkecil. Hingga kapal-kapal dagang Jerman harus diserahkan kepada Inggris. 4. Dampak Perang Dunia I. Dari perang yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun ini membuat banyak kematian warga sipil. Tercatat ada sekitar 8 juta orang yang meninggal dunia, 21 juta orang mengalami luka-luka. Selain itu, di bidang ekonomi, Perang Dunia I membuat negara-negara yang terlibat mengalami kebangkrutan. Negara yang menang saling berebut kekuasaan dan menuntut ganti rugi. Akhirnya keadaan ini membuat krisis ekonomi di tahun 1929 yang dikenal dengan nama krisis Malais. Penderitaan akibat dampak Perang Dunia I juga membuat negara-negara menginginkan pendamaian di dunia. Akhirnya keadaan ini melahirkan League of Nations atau LBB, Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1919.